Kita panen deh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Teras Hijau Mania. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman kegiatan saya sehari-hari ya. Kali ini saya mau membuat pestisida nabati dari beberapa bahan daun-daunan yang ada di sekitar halaman rumah saya ya. Seperti apa dan bagaimana caranya, ikuti videonya sampai habis ya. Oke, jadi teman-teman saya akan mempergunakan beberapa bahan tanaman ya, tanaman yang ada di sekitar rumah. Ini namanya tanaman sambiloto. Teman-teman siapa tahu ada yang juga punya di rumah ya. Kita bisa pergunakan, kebetulan ini sambiloto saya kan sudah rimbun nih, jadi biar nggak tinggi, saya biasa sambil saya rapihkan dan hasil dari pemotongannya jadi kita rapihkan dengan cara dipotong seperti ini. Biar nanti dia bercabang lagi, tambah rimbun ya teman-teman. Sambil kita merapihkan, nanti sambil kita pakai ini sebagai pestisida nabati untuk menanggulangi hama ya, atau sebagai pencegahan agar tanaman-tanaman kita tidak diserang oleh hama. Oke, kemudian saya mau, nah ini sudah dapat ya teman-teman, kira-kira 1 genggam. Kemudian saya mau lanjut mau merapihkan tanaman serai saya sebelah sini. Sebenarnya sih masih sedikit ya. Nah ini tanaman serainya. Saya tuh senangnya tanaman serai gini aja, biar rapih gitu. Nah ini kan sayang ya kalau kita buang. Ini kita bisa manfaatkan daun serainya juga sebagai campuran pestisida nabati. Dan lanjut saya mau rapikan tanaman daun sirih saya. Yuk sebelah sini. Nah teman-teman, ini ya tanaman daun sirih saya juga saya mau rapihkan. Nanti kita akan campur dengan 2 bahan ini. Ini saya simpan dulu. Nah ini kan karena sudah panjang-panjang ya, biar rapih saya suka potongin. Tujuannya biar rapi ya teman-teman, dan nanti biasanya cabangnya makin banyak. Saya hanya akan ambil yang sudah panjang-panjang saja ini. Kalau kita sambil merapikan tanaman, hasil rapihannya ini, hasil pemotongannya masih bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Jadi tidak semata-mata jadi sampah. Kalau saya biasa ya, saya manfaatin. Bisa jadi pestisida, bisa jadi kompos. Oke, sepertinya cukup. Wah, ternyata masih ada yang panjang. Nah, cukup ya teman-teman. Tapi sepertinya kebanyakan, ini nanti saya mau rapihkan nih, dipotongin daun-daunnya dulu. Yuk kita ke depan.
Oke teman-teman, ini sudah saya kumpulkan ya daun sirihnya, tapi karena terlalu banyak jadi saya mau pisahkan dulu daunnya dan batangnya. Karena nanti kalau terlalu banyak bisa nanti saya simpan untuk campuran air hangat ya untuk mandi. Ini wangi banget. Jadi kalau teman-teman punya gangguan bau badan, gak usah pakai aneh-aneh. Pakai ini aja, direbus sama air hangat, direbus dengan air, kemudian kita pakai buat mandi ya. Sangat-sangat efektif. Bahkan tiap hari saya pakai kadang-kadang kalau lagi pengen ya teman-teman. Daripada kita pakai bahan-bahan kimia. Lebih baik bahan yang alami tapi termasuk mujarab ya. Ini batangnya jangan dibuang ya. Kita nanti pakai buat campuran dengan daun yang sambiloto dan sereh. Untuk teman-teman yang mau simpan daun sirih dalam kulkas biar nggak cepat layu, jadi kita pas potong begini, jangan dicuci ya teman-teman. Langsung aja posisi kering, langsung kita masukkan dalam plastik, kemudian dimasukin dalam kulkas. Insya Allah sih awet lama ya. Kalau dicuci dulu nanti pasti busuk. Daunnya pasti nanti jadi busuk ya, karena sudah terkena air. Jadi kalau mau dimasukin kulkas, lebih baik tidak usah dicuci. Kalau teman-teman mau pergunakan baru nanti dicuci ya. Kenapa saya lebih suka mempergunakan atau memanfaatkan tanaman sekitar rumah sebagai pestisida? Yang pertama karena aman ya teman-teman, karena ini kan bahannya alami, kemudian murah, karena nggak modal ya, cuman ambil dan petik-petik saja dari halaman. Dan sebenarnya kalaupun untuk dosisnya pun nggak terlalu bermasalah harus sekian-sekian seperti kayak kita mempergunakan pestisida bahan kimia, karena sebenarnya dosisnya juga nggak bikin tanaman kenapa-kenapa, aman lah intinya. Kemudian kenapa pestisida nabati saya lebih suka, karena kan saya mau pakai pestisida ini untuk tanaman-tanaman yang saya konsumsi sendiri. Jadi insya Allah aman ya teman-teman, karena kan daun sirih bisa kita konsumsi, serai juga bisa, biasa kita pakai buat masak, sambiloto pun sebenarnya tanaman atau obat bisa dipergunakan sebagai obat herbal ya. Jadi semuanya aman dikonsumsi manusia. Lain halnya kalau kita pakai yang berbahan kimia kan khawatir termakan oleh kita ya. Jadi saya lebih suka pakai yang alami semua. Karena di kebun saya tidak ada sama sekali yang saya pupuk ataupun saya kasih pestisida dengan bahan-bahan kimia. Semua saya pakai dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar rumah saya saja. Oke teman-teman, ini bahan-bahannya sudah terkumpul semua ya. Ini ada sambiloto segenggam, kemudian serai seadanya, ini ya daun serai. Kemudian ini daun sirihnya juga segenggam. Nggak usah khawatir harus pas segenggam, lebih dikit nggak apa-apa, kurang juga tidak apa-apa ya teman-teman, karena ini kan semuanya bahannya alami, jadi dosisnya nggak usah terlalu difikirkan sekali. Oke, langsung aja nanti saya akan campur antara sambiloto, daun serai, dan si daun sirihnya. Yuk langsung kita campur dengan air. Oke teman-teman, kita langsung masukkan ke dalam air ya. Ini saya sudah persiapkan airnya ya, dalam ember. Ini air bersih, saya pakai 2 literan. Kemudian ini daun sirihnya langsung aja kita masukkan dalam air, cuma sebelum dimasukkan saya beginikan ya teman-teman, agak sedikit dihancurkan, diremas-remas seperti ini. Nah
biar keluar aromanya. Saya mengapa memakai daun sirih, daun serai, dan sambiloto. Ini jenis-jenis tanaman yang jarang sekali dihinggapi oleh hama ya. Karena memang hama tidak suka dengan aroma-aroma yang dikeluarkan dari jenis tanaman yang saya pergunakan untuk dijadikan pestisida ini. Ini untuk serainya udah saya hancurkan seperti ini aja ya, biar keluar aromanya. Atau mau digunting-gunting boleh. Tapi saya lebih suka di gini ini. Jadi aromanya tuh keluar teman-teman. Nah, dihancurkannya dengan cara begini saja. Terakhir sambilotonya, bebas ya mana duluan, nggak harus sambiloto dulu atau serai dulu. Sambil sesekali kita hancurkan dengan cara begini, biar semua aroma dari tanaman-tanaman ini keluar ya teman-teman, bercampur dengan air. Nah, kemudian kita diamkan. Ini saya buatnya sore hari ya teman-teman, saya mau pakai buat besok pagi, jadi saya diamkan semalam. Kalau teman-teman lagi keburu-buru pengen cepat pakai, sebenarnya tidak masalah, nggak harus ditunggu diinapkan dulu. Jadi bisa teman-teman pakai air panas, didihin, kemudian disiram ke bahan-bahan ini, kemudian nanti ditunggu sampai airnya sudah dingin, baru nanti disaring kemudian dipakai. Nah, ini saya mau simpan dulu, saya lebih suka begini karena nggak ribet ya, dan saya juga karena santai, nggak keburu-buru, jadi saya pakai begini saja. Sudah, kita simpan, tunggu besok ya teman-teman. Nah, ini kan sudah kita campur ya teman-teman, daun-daunnya semua, kemudian tersisa batang daun sirihnya. Kalau teman-teman mau pergunakan juga, dipotong kecil-kecil, dimasukin sini biar aromanya lebih keluar, nggak apa-apa, nggak dipakai pun tidak apa-apa ya. Atau teman-teman mau langsung dimasukkan ke tong kompos boleh, tapi kalau mau dipakai juga boleh, tinggal dipotong-potong aja ya, dipotong kecil-kecil gini. Ini guntingnya sudah tumpul, harus beli baru. Oke teman-teman, kita tunggu besok pagi ya. Teman-teman, hari ini sudah pagi hari dan saya akan mau cek perendaman pestisida kita kemarin yang kita rendam di sore hari. Yuk kita lihat sebelah sana yuk. Nah, ini ya teman-teman, airnya sudah jadi ya, warnanya sudah berubah jadi hijau tuh. Kita saring dulu ya, saya mau bawa ke depan. Oke teman-teman, kita langsung saring aja ya. Ini warnanya sudah berubah jadi hijau, terus daunnya juga sudah agak hancur. Wangi banget ya, airnya wangi banget.
ada wangi serai, sirih, bercampur sambiloto ya. Ini wanginya kita suka, tapi hama nggak suka ya teman-teman. Sekarang kita akan saring. Oke, kemudian kita siapkan sprayer karena kita akan semprot nanti cairan ini ke daun ya teman-teman, daun batang tanaman yang akan kita semprot. Kenapa harus kita saring? Agar nanti kotorannya atau hancuran dari daun-daunnya itu tidak ikut masuk ke dalam sprayer ya, nantinya akan menyumbat si selang dari sprayer ini. Yuk kita langsung semprot ke tanaman kita. Teman-teman bisa semprot ke daunnya, ke batangnya, juga ke media tanamnya ya. Media tanamnya juga kalau kita semprot pakai ini bisa jadi pupuk. Karena kan kita bikinnya dari daun-daunan segar ya, daun-daun yang masih hijau. Karena daun-daun yang masih hijau itu banyak mengandung nitrogen. Jadi kalaupun airnya menetes mengenai media tanam, justru akan bagus ya untuk menyemburkan tanaman. Dan tentunya juga untuk mencegah datangnya hama ya teman-teman. Jadi kalau untuk pencegahan, teman-teman bisa lakukan seminggu sekali atau paling cepat 4 hari sekali ya. Jangan tunggu sampai ada kutu dulu atau ada hama dulu baru kalian lakukan penyemprotan. Lebih baik kita mencegahnya lebih dulu agar mereka tidak terlanjur datang atau menghinggapi tanaman-tanaman kita. Untuk tanaman yang sudah berbuah nih seperti ini juga tidak apa-apa ya teman-teman, aman ya karena bahannya kan alami ya. Kita semprotkan saja. Lakukan penyemprotan ini boleh pagi hari sebelum matahari terik atau sekitar di bawah jam 7 pagi ya. Lebih bagus jam 6-an masih belum terik mataharinya, ataupun nanti sore. Sore bisa sekitar lewat dari jam 5-an ya. Jadi sudah mataharinya sudah tidak terik juga, sudah adem lah ibaratnya. Kalian bisa semprotkan pestisida nabati ini.
Ini saya juga punya tomat ya teman-teman, lagi berbuah ya. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Semprot terutama bagian bawah daun ya, karena biasanya kutu atau hama itu senang sekali hinggap di bawah daun. Kita pindah ke sebelah sana. Nah, teman-teman, ini pohon cabai dan tomat saya sudah pada merah-merah ya. Tuh, alhamdulillah. Kita semprot dulu, nanti sekalian kita panen deh. Nah, teman-teman, karena ini tanaman saya kebetulan sudah banyak yang merah ya, cabai dan tomat ya. Jadi sekalian kita mau panen aja ya, teman-teman. Ini ada beberapa yang sudah over matang ya teman-teman, jadi hampir mendekati busuk. Jadi kita ambil aja, nanti kita jadikan bibit ya. Saya biasa simpan dulu di sini. Nah, ini ya teman-teman, hasil kebun kita. Lumayan kan? Tanpa harus beli, dan ini tanpa bahan kimia sama sekali, pupuk atau pestisidanya. Bisa sehat-sehat ini ya. Kalau beli di pasar biasanya nggak sebesar-besar ini ya teman-teman, tapi karena kita tanam sendiri jadi besar-besar. Oke, itu aja video dari saya pada kesempatan kali ini. Jumpa lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya, masih membahas seputar tanaman. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomat yang over matang kita jadikan bibit saja. Selesai.